Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan dan diskusi kami. Saya Raja Prima. Dan saya Laris Fatimah Zahra. Kami dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Prodi Meteorologi, akan membahas tentang hujan es yang terjadi di Malang pada 23 Desember tahun 2021. Baiklah, dari sebuah laman berita tersebut, pada tanggal 23 Desember tahun 2021, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan perumahan Sawah Jajar, Kecamatan Kadungandang, dan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, terjadi fenomena es atau hail. Berikut adalah video pada saat kejadian hujan es di Kabupaten Malang pada 23 Desember 2021. Sebelumnya, kita menganalisis kejadian hujan es di Kabupaten Malang. Untuk itu, inilah berikut contoh dari butir es. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hail. Hail atau hujan es merupakan bentuk presipitasi berupa bola-bola, potongan maupun butir-butir es yang terpisah atau bergabung menjadi gumpalan dan memiliki diameter antara 5 hingga 50 mm. Hujan es atau hail biasanya terjadi pada wilayah ekstratropis karena memiliki lapisan beku atau freezing level yang relatif rendah, dan hujan es terbentuk dari sistem konvektif kuat di mana batuan es yang jatuh pada saat hujan es disebut hailstone. Hujan es terjadi pada daerah dengan ketinggian freezing level yang rendah, di mana ketika partikel es melalui freezing level di lapisan ketinggian yang cukup rendah, maka partikel es tersebut akan mengalami proses pelelehan dan gesekan dengan partikel udara yang hanya sesaat hingga ketika mencapai permukaan bumi, bentuknya masih akan berupa batuan es atau hailstone. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang namanya freezing level. Freezing level adalah ketinggian di lapisan atmosfer dengan suhu 0 derajat Celcius yang membuat dan air berubah menjadi es. Di wilayah tropis, ketinggian freezing level itu cukup tinggi, yaitu sekitar antara 4.800 sampai 5.000 meter dengan variabilitas bulanan dan tahunan yang rendah. Sedangkan ketinggian freezing level di wilayah ekstratropis lebih rendah daripada wilayah tropis dengan variabilitas bulan dan tahun yang lebih tinggi. Pada umumnya, hidrometeor yang jatuh ke permukaan bumi memiliki diameter yang sama, baik di wilayah tropis maupun di wilayah ekstratropis. Akan tetapi, karena wilayah tropis memiliki freezing level yang tinggi, maka selama partikel es jatuh, partikel es tersebut akan meleleh karena bergesekan dengan udara di atmosfer, sehingga saat mencapai permukaan bumi akan mencair menjadi hujan. Hujan es berbentuk pada awan cumulonimbus. Ketika puncak awan tersebut telah melewati freezing level, agar terbentuk awan cumulonimbus, kondisi atmosfer harus mendukung dengan labilitasnya lapisan udara sehingga mudah terjadi proses konveksi. Selain itu, harus ada suplai uap air yang cukup sehingga massa udara yang terangkat oleh proses konveksi mengandung uap air yang banyak dan akan mempermudah pembentukan awan cumulus yang berkembang menjadi awan cumulonimbus. Selanjutnya, kami akan menganalisis kejadian hujan es pada Kabupaten Malang tanggal 23 Desember tahun 2021. Baik, teman-teman bisa melihat bahwa peta sampling yang kami ambil pada tanggal 23 Desember tahun 2021 jam 12.00 UTC. Terlihat terjadinya pembelokan arah angin dari Samudra Hindia ke Laut Flores. Pembelokan angin atau streaming ini akan membentuk menjadi proses pembentukan massa udara yang berkumpul di Kabupaten Malang, sehingga perkumpulan massa udara yang terbentuk di Kabupaten Malang ini akan menjadi pemicu potensinya terjadinya awan-awan konvektif berupa awan cumulonimbus yang tentunya akan membentuk potensi hujan lebat di sekitar wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya, kami akan menganalisis mengenai cuaca skala globalnya. Untuk aktivitas MJO atau Madden-Julian Oscillation,
MCO merupakan komponen dominan dari variabilitas intra-seasonal 30 hingga 90 hari, di mana atmosfer wilayah tropis dengan karakteristik adanya peningkatan dan penurunan curah hujan yang bergerak dari barat ke timur dan umumnya terjadi di sepanjang Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Berdasarkan monitoring diagram fase MCO tersebut, pada bulan Desember dikategorikan aktif dan berada pada fase 4 dan 5 atau aktif di wilayah benua maritim Indonesia, atau tepatnya di 100 derajat bujur timur hingga 140 bujur timur. Untuk lintasan MCO pada bulan Desember berada di luar lingkaran yang mengindikasikan bahwa pada bulan Desember dalam fase MCO kuat, sehingga berpengaruh terhadap fenomena hujan es yang terjadi di wilayah Malang pada tanggal 23 Desember tahun 2021 ini. Next. Kemudian analisis ENSO. Fenomena ENSO digunakan untuk beberapa indeks, yaitu SOI atau Southern Oscillation Index dan ONI atau Ocean Nino Index. Untuk Ocean Nino Index yang didasarkan pada suhu muka laut atau SPL dari rata-rata Nino 34, sedangkan penentuan indeks diperoleh dari perbedaan nilai tekanan antara Tahiti dan Darwin. Berdasarkan grafik indeks Nino 34 tersebut yang menunjukkan nilai sekitar minus 0,5 hingga minus 1 yang mengindikasikan adanya fenomena La Nina lemah, dan dari model prediksi ENSO dari BMKG yang memperkirakan fenomena ENSO La Nina lemah akan berlangsung hingga April hingga Mei hingga Juni tahun 2022. Next. Selanjutnya untuk Indian Oscillation Dipole atau IOD, di mana IOD merupakan fenomena antara lautan dan atmosfer di ekuator Samudra Hindia yang mempengaruhi iklim di wilayah Indonesia dan negara-negara lain yang berada di daerah sekitar cekungan atau basin Samudra Hindia. Pada pengamatan dari indeks IOD pada bulan Desember tahun 2021 yang bernilai negatif sekitar minus 0,4. Hal tersebut berarti suhu muka laut di perairan barat Sumatera atau Samudra Hindia Timur lebih hangat dibanding suhu muka laut di perairan Afrika, sehingga massa uap air di wilayah Indonesia meningkat. Jadi, ketiga aktivitas fenomena cuaca skala global tersebut, baik MCO, ENSO, dan IOD, semuanya aktif dan menyebabkan kandungan uap air di Indonesia semakin tinggi dan menyebabkan pertumbuhan awan konvektif semakin meningkat. Next. Untuk analisis cuaca skala sinoptik. Analis dari pengamatan sinoptik kami ambil pada stasiun klimatologi Malang. Yang kami ambil yaitu suhu, parameter suhu dan kelembapan. Berdasarkan kondisi cuaca pada saat kejadian dari pengamatan beberapa parameter cuaca, yaitu temperatur dan kelembapan yang datanya dari stasiun klimatologi Karangkuasa Malang, terlihat bahwa adanya kenaikan suhu udara yang signifikan pada selang jam 7 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kenaikan suhu yang signifikan pada rentan waktu tersebut menandakan adanya proses pemanasan dan penguapan secara drastis yang terjadi. Kenaikan suhu juga mengindikasikan permukaan yang lebih hangat dibandingkan atmosfer, sehingga keadaan atmosfer menjadi labil pada saat kejadian hujan es. Suhu berangsur turun dengan berbanding terbalik dengan kelembapannya yang secara signifikan. Kemudian analisis citra satelit. Yang pertama ini analisis citra satelit dari Himawari 8. Dari analisis citra satelit tersebut menunjukkan terdapat tutupan awan tebal pada pukul 6:30 UTC hingga pukul 14 UTC di atas wilayah Kabupaten Malang. Awan tersebut terus bergerak ke arah barat daya, dan dari hasil kanal infrared atau IR, citra satelit Himawari 8 terlihat bahwa terdapat awan CB atau cumulonimbus yang tumbuh di atas wilayah Kabupaten Malang dengan suhu kurang dari 50 derajat Celcius. Next.
selanjutnya kami menganalisis kita dari sentra-sentra Himawari dengan metode RGP. Metode RGP adalah metode atau skema dari penggabungan antara beberapa kanal yang untuk dapat memberi informasi berupa fenomena ataupun anomali yang terjadi di permukaan dengan citra satelit Himawari 8 dengan metode RGB. Di sini pada kasus hujan es kami mengambil skema air mas dan hipnosis karena ini sangat cocok untuk menggambarkan ataupun mempresentasikan uap air dan awan konvektif yang terjadi di Kabupaten Malang. Bisa dilihat pada skema air mas, terlihat bahwa di mana warna hijau dan warna kuning itu menggambarkan bahwa uap air menyebar ataupun persebaran uap air di permukaan. Bisa dilihat pada dari jam 7 sampai jam 13 UTC yang kami ambil datanya, terlihat pada dari waktu ke waktu persebaran antara warna kuning dan warna kuning itu semakin lebat di Kabupaten Malang, yang artinya bahwa proses ataupun uap air, persebaran uap air di permukaan ataupun di wilayah Kabupaten Malang itu sangat banyak. Hal ini tentunya akan berpotensi menjadikan sumber potensi pembentukan awan-awan konvektif yang akan menimbulkan seperti awan cumulus. Selanjutnya dengan skema naik hipotesis ini menggambarkan bahwa warna merah menggambarkan pembentukan awan-awan konvektif dan warna biru menggambarkan awan cirrus. Di sini terlihat sama dengan air mas, yaitu pada dari jam 7 sampai jam 13 UTC itu terlihat perkembangan warna merah itu semakin besar di Kabupaten Malang. Hal ini menjadikan bahwa perkembangan awan konvektif itu semakin besar dan akan terbentuk semakin berkembang hingga matang di Kabupaten Malang, yang tentunya warna merah ini, awan konvektif ini berupa awan-awan community fog ataupun awan. Kemudian dari analisis time series suhu puncak awan. Dari gambar grafik time series suhu puncak awan tersebut menunjukkan perubahan suhu yang sangat signifikan. Terlihat bahwa ada penurunan suhu yang sangat drastis yang ditandai dengan grafik yang semakin meningkat, di mana pada sekitar pukul 6.30 UTC bernilai di suhu minus 60,8 derajat Celcius. Kemudian pada sekitar jam 8 UTC, suhu puncak awan tersebut mencapai minus 61 derajat Celcius. Setelah itu suhu puncak awan kembali menurun dan kembali naik pada pukul 12 UTC dengan suhu puncak awan minus 65,3 derajat Celcius. Perubahan suhu yang sangat signifikan seperti ini mengindikasikan bahwa terjadi proses updraft yang sangat kuat sehingga sangat berpotensi menimbulkan fenomena hujan es. Next. Selanjutnya analisis kontur suhu puncak awan. Berdasarkan peta kontur suhu puncak awan pada tanggal 23 Desember 2021, di lokasi kejadian hujan es, mulainya bersuhu lebih tinggi dibanding sekelilingnya. Kemudian suhu tersebut semakin menurun hingga akhirnya bersuhu lebih rendah dibanding sekelilingnya. Pada saat fenomena hujan es yang terjadi pada 13 waktu Indonesia Barat, suhu puncak awan di wilayah tersebut menurun hingga mencapai minus 50 derajat Celcius. Dan suhu puncak awan pada pukul 6 UTC, 8 UTC, dan 12 UTC mencapai kurang dari 50 derajat Celcius. Bila dibandingkan dengan suhu puncak awan di sekitar wilayah tersebut, suhu puncak awan tersebut sangat dingin. Semakin dingin, maka semakin tinggi puncak awan CB-nya dan semakin labil atmosfer pada saat kejadian tersebut. Baik, selanjutnya kami menganalisis stabilitas atmosfernya, yaitu kami berdasarkan hasil menggunakan data upsounding menggunakan software OAP 5.7R di stasiun Juanda pada 23 Desember 2021 00 UTC, terlihat bahwa freezing level berada di ketinggian 4.835. Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya anomali freezing level dari ketinggian normalnya. Tentunya hal ini akan menjadikan
partikel ataupun butiran es itu langsung jatuh ke permukaan bumi tanpa melalui proses melting terlebih dahulu. Hal ini juga didukung dengan ketinggian di 305, yaitu adalah ketinggian yang dekat dengan permukaan, terdapat pada suhunya itu 25 derajat Celcius, yang itu menandakan suhu ataupun suhunya masih tergolong rendah. Hal ini menguatkan bahwa es atau butiran es yang jatuh ke permukaan bumi itu tanpa proses melting terlebih dahulu. Selanjutnya, dari indeks labilitas udara pada pukul 00 UTC, dari indeks SWIT atau Severe Weather Threat Index menunjukkan angka 185,4 yang mengkategorikan bahwa adanya thunderstorm ringan. Kemudian dari indeks CAP atau Convective Available Potential Energy menunjukkan angka 11 yang dikategorikan berpotensi konvektif lemah. Kemudian dari indeks SI atau Soil Weather Index menunjukkan nilai minus 0,1 yang mengkategorikan kondisi atmosfernya labil. Kemudian dari indeks KI menunjukkan angka 33,3 yang berpotensi konvektivitas sedang. Kemudian dari indeks LI atau Lifted Index menunjukkan nilai minus 3,7 yang dikategorikan bahwa atmosfernya labil. Kemudian dari indeks TT atau total index menunjukkan nilai 45,2 di mana konvektivitasnya sedang. Baik, selanjutnya yaitu data dari Stasiun Juanda pada 23 Desember 2021 jam 12 UTC. Juga terlihat terjadinya anomali freezing level yang terjadi di atas atmosfer di atas wilayah Malang. Terlihat pada freezing levelnya itu pada ketinggian 4.796. Tentunya hal ini akan menjadikan proses melting itu tidak terjadi di atas kabupaten wilayah Malang. Dan tentunya pada ketinggian yang dekat dengan permukaan yaitu pada ketinggian 297, temperaturnya pun masih tergolong rendah yaitu 26 derajat. Tentunya hal ini akan menjadikan proses melting itu tidak terjadi di wilayah Malang, sehingga butiran es ataupun berupa hujan es akan jatuh langsung ke permukaan di wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya berdasarkan penggolongan indeks-indeksnya pada pukul 12 UTC dari indeks SWIT atau Severe Weather Threat Index menunjukkan angka 187,2 di mana dikategorikan terjadinya thunderstorm ringan. Kemudian dari indeks CAP atau Convective Available Potential Energy menunjukkan nilai 977 di mana terjadi potensi konvektif lemah. Kemudian dari indeks SI atau Weather Index menunjukkan nilai 2 di mana terjadi kemungkinan adanya thunderstorm. Dari indeks KI menunjukkan nilai 35,9 di mana terjadi potensi konvektivitas sedang. Dari indeks LI atau Lifted Index menunjukkan nilai minus 3,3 di mana atmosfernya labil. Dan dari indeks TT atau Total Index menunjukkan nilai 42,2 yang terjadi konvektivitas sedang. Sehingga kesimpulan dari pembahasan kami tentang hujan es yang terjadi di Kabupaten Malang 23 Desember tahun 2021, kejadian hujan es yang melanda Kabupaten Malang disebabkan oleh beberapa faktor, baik cuaca skala global, lokal, yang mempengaruhi dinamika atmosfer pada lokasi kejadian. Hasil catatan pengaman sinaptik di Stasiun Klimatologi Malang menunjukkan wilayah Kabupaten Malang mengalami kenaikan suhu yang cukup signifikan pada selang jam 7 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat, sehingga mendorong proses penguapan. Pada saat kejadian hujan es, suhu berangsur turun dan sebaliknya kelembapan berangsur naik secara signifikan. Selanjutnya, analisis citra satelit menunjukkan terdapat tutupan awan tebal pada pukul 6.30 UTC hingga pukul 14 UTC di atas wilayah Kabupaten Malang. Awan tersebut terus berkembang ke arah barat daya dari hasil kanal IR citra satelit Himawari 8.
Dilihat bawah terdapat awan cumulonimbus yang tumbuh di atas wilayah Kabupaten Malang dengan suhu lebih kurang minus 50 derajat Celcius. Berikut yang dapat kami sampaikan terkait analisis dari kejadian fenomena hail atau hujan es yang terjadi di Kabupaten Malang pada tanggal 23 Desember tahun 2021. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.